Para penonton berseru. Ternyata ada dua pedang cincin bintang, masing-masing dengan cincin bintang 10 tingkat, yang berarti dia telah menguasai dua pedang terkuat di tahap awal. Keahliannya pasti sangat sulit untuk dihadapi. Menanggapi hal ini, Cheng Yu tetap tenang. Thunder Skeleton Mage mengangkat tinggi tongkat di tangannya, dan energi petir yang dahsyat berderak. Detik berikutnya, itu mengenai kepala Tang Jianfei secara langsung, tetapi Tang Jianfei tidak terluka sama sekali. Ternyata skill pertamanya adalah Elemental Sword Body, yang membuatnya kebal terhadap semua serangan elemen dalam waktu 10 menit. Lihat, itu adalah Elemental Sword Body. Sekarang Skeleton Mage milik Cheng Yu tidak berguna, tetapi mereka menemukan bahwa Cheng Yu memanggil Ice Skeleton Mage terakhir kali. Dalam hal ini, dia mungkin dapat memanggil lebih dari satu jenis kerangka. Pada saat ini, Tang Jianfei terus berteriak, "Saya harap kau dapat bertahan selama 10 menit ini." Namun detik berikutnya, dia tertegun di tempat saat cahaya dingin tiba-tiba menyerangnya. Ya Tuhan, makhluk mengerikan macam apa ini? Prajurit kerangka yang memegang pedang memiliki tubuh pedang elemental, tetapi kerangka itu tidak kebal terhadap serangan fisik. Benar saja, orang ini dapat memanggil lebih dari satu jenis kerangka. Tapi lalu kenapa? Jianfei berkata, "Jika tebakanku benar, inilah kartu trufmu. Hari ini saya ingin mencoba melihat apakah tengkorak kau lebih keras atau pedang saya yang lebih tajam." Namun baru saja dia selesai bicara, prajurit kerangka itu melompat dan menebas ke arah kepala Tang Jianfei. Melihat ini, Tang Jianfei berdiri dengan pedang di tangannya dan mengaktifkan keterampilan mengendalikan pedang yang dapat memblokir semua serangan dan membuat musuh terlempar. Namun, terdengar suara dentang dan Tang Jianfei yang tadinya penuh percaya diri terkejut kembali oleh lompatan dan tebasan prajurit kerangka itu. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Makhluk macam apa ini? Kecepatan dan kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian, Tang Jianfei menggenggam erat pedang panjang di tangannya, dan dengan bunyi dentang, ia langsung mengaktifkan keterampilan pedang eksklusif sang pendekar pedang, pedang kekerasan. Dalam waktu 5 menit, semua atribut meningkat 10 kali lipat. Dia membidik langsung ke prajurit kerangka itu, dan menebasnya di pinggang, langsung membelahnya menjadi 2 bagian. Bagus sekali, Senior Tang, kamu layak menjadi pendekar pedang legendaris. Prajurit kerangka dikendalikan oleh penyihir, dan tidak dapat melepaskan keterampilan apapun. Ini adalah akhir dari kerangkamu. Tang Jianfei berkata dengan nada meremehkan saat ini. Cara lain apa yang kamu miliki? Katakan saja, lalu Jianfei menyerang Cheng Yu dengan keras. Cheng Yu hanya tersenyum tipis, dan ketika dia mengangkat tangannya, kerangka lain muncul entah dari mana. Melihat ini, semua orang berseru. Memanggil kerangka lain? Aku rasa ini batasnya. Kau terlalu meremehkanku, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan 2 kerangka? Dia masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia langsung tercengang. Yang muncul di matanya bukan hanya beberapa kerangka, tetapi deretan kerangka yang padat. Kemudian Cheng Yu menatap Tang Jianfei dengan dingin dan bertanya, "Sudah cukup? Aku masih punya banyak hal lagi." Melihat ini, Tang Jianfei langsung muntah darah. Bagaimana bisa dia mempermainkanku? Kemudian yang terjadi selanjutnya membuat penonton tercengang. Ia berbalik dengan anggun dan berjalan keluar dari tempat pertarungan tanpa menoleh ke belakang. Cheng Yu bingung. "Kamu tidak ingin terus bermain?" Jianfei berkata. "Apa asyiknya? Tunggu lain waktu. Aku menunggu transformasi kedua untuk menyiksamu." Kemudian para penonton bersorak. "Ahli Nujum tidak terkalahkan." Tak lama berselang, Ning Yi berkata, "Penampilanmu telah menarik banyak penggemar." Meski dielu-elukan para penggemar, Cheng Yu tetap terlihat kalem. Ning Yi bertanya, "Mengapa kamu tampak tidak senang?" Cheng Yu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, besok seharusnya menjadi beberapa pertempuran terakhir. Tim yang tersisa semuanya sangat kuat." Ning Yi berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Sebelum pergi, guru memintaku untuk tampil sebaik mungkin, dengan harapan dapat menarik perhatian beberapa orang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang jenius kita yang dibunuh secara diam-diam selama pelatihan. Saya harap mereka dapat mengambil tindakan kali ini, jika tidak umpan saya akan gagal." Namun pada saat itu, seseorang menunjuk ke samping dan berkata, "Lihat apa itu." Saya melihat 3 peralatan terbang menuju mimbar.
benda-benda seperti kunci ajaib air dan gulungan keterampilan utama yang berkedip berharga sedikitnya ratusan juta koin emas dalam pertukarannya. Sepertinya ini adalah hadiah untuk juara kompetisi profesional ini. Saya hanya bisa menunggu dan melihat setelah memenangkan kejuaraan. Setelah Cheng Yu menaklukkan pendekar pedang Tang Jianfei, hari final pun tiba dalam sekejap mata. Satu-satunya tim yang bertahan hingga saat ini adalah Sakura, Ying, dan Tanah Suci Shengdu, tetapi tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Ketika mereka tiba di arena, mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah Sakura, musuh bebuyutan mereka. Wanita yang memimpin kelompok itu bernama Nana, dan profesinya adalah profesi unik Sakura. Nana membungkuk hormat dan berkata, "Halo Tuan Cheng Yu, senang bertemu dengan Anda. Kami sangat tertarik dengan karier Anda, dan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki persyaratan, jangan ragu untuk bertanya. Apapun permintaan Anda, Nana dapat menyetujuinya." Begitu kata-kata ini keluar, Yi langsung murka di tempat. "Dasar jalang kecil tak tahu malu, jalang kecil." Cheng Yu menyipitkan matanya dan menggeleng, tetapi Nana tidak marah. "Saya harap Tuan Cheng Yu Anda akan memikirkannya dengan hati-hati." Saat wasit meneriakkan dimulainya permainan, seorang prajurit melangkah maju untuk melindungi Nana. Lalu aliran cahaya keemasan memancar keluar dari tubuhnya. Nana di belakangnya juga mulai melantunkan keahliannya. Dalam sekejap mata, samurai itu berubah menjadi seorang prajurit berambut panjang beberapa meter dengan mata berwarna kuning. Energi emas mengalir deras di sekujur tubuhnya. Penonton di lapangan langsung berseru bahwa ini adalah Shikigami milik Sakura. Kali ini, tidak mudah yang dihadapi Cheng Yu. Tetapi Cheng Yu sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia perlahan memanggil Ice Skeleton Mage dan melihat sejumlah besar senjata menghantam ke arah prajurit Shikigami. Mereka hendak mengenai kepala Shikigami Sakura, tetapi sedetik kemudian prajurit Shikigami itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua senjata ke dalam mulutnya. Melihat ini, Nana di belakangnya tersenyum tipis. Ini adalah wajah manusia Sakura kita. Dewa ular adalah obat yang dapat melahap semua serangan elemental, jadi seranganmu tidak efektif. Mendengar ini, Cheng Yu hanya berkata, "Oh." Dengan itu, seorang prajurit kerangka muncul entah dari mana. "Jadi mari kita coba serangan fisik lagi." Nana membelai pipinya yang menawan. "Nana telah mempelajari catatan pertarunganmu berulang kali, dan kau telah menyiapkan rencana yang sangat jitu." Setelah itu, kelima jarinya yang ramping perlahan berputar, dan dia diam-diam berdoa agar roh itu merasukinya. Tiba-tiba, makhluk kuno muncul di atas kepalanya. Dari kejauhan, pria dan banteng itu memancarkan gelombang emas yang mengerikan. Detik berikutnya, tubuh besar dewa itu langsung berubah menjadi energi abu-abu dan mengalir ke tubuh prajurit itu. Prajurit Shikigami meraung ke udara dan benar-benar meluncurkan keterampilannya. Dalam sekejap mata, prajurit kerangka itu melesat maju tanpa terkendali. Tapi meski begitu, prajurit kerangka itu juga tidak lupa mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebaskannya ke perisai dengan pedang yang secara langsung mengejutkan prajurit Shikigami dan membuatnya mundur berulang kali. Melihat hal itu, Nana yang berada di samping bergumam, "Bagaimana mungkin para prajurit kerangka ini begitu kuat sehingga mereka dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang dahsyat bahkan saat sedang diejek? Bahkan ksatria yang dirasuki Shikigami pun dengan mudahnya didorong. Ini tidak akan berhasil." Jadi dia mengaktifkan kembali skill peningkatan kekuatan. Tiba-tiba, prajurit Shikigami itu meraung lagi, dan perisai energi di depannya terlihat samar-samar. Dengan bunyi dentang, perisai itu tidak hanya dengan mudah memblokir serangan prajurit kerangka itu, tetapi juga mengikat mereka semua. Penonton di lapangan berteriak, "Oh tidak, apa yang terjadi? Semua kerangka itu tertahan. Apakah dia benar-benar akan kalah kali ini?" Nana, yang berdiri di sampingnya, membelai rambutnya dan berkata, "Tuan Cheng Yu, prajurit kerangkamu tampaknya tidak begitu patuh." Mendengar ini, Cheng Yu menggaruk telinganya dan berkata, "Saya tidak memberi perintah." Hal ini justru memberinya sedikit rasa percaya diri. Pada saat ini, penyihir Shikigami mengangkat tongkat di tangannya, dan semua cahaya keemasan yang menyilaukan mengarah ke naga tongkat kerajaan. Setelah beberapa teriakan,
Semua prajurit kerangka terikat dalam sekejap. Nana memejamkan mata dan tersenyum. Tuan Cheng Yu, serangan-serangan Anda tidak efektif dan semua prajurit kerangka dikendalikan. Apakah Anda punya kemampuan lain? Kalau tidak, kamu akan kalah. Tapi Cheng Yu hanya menonton dengan tenang. Apakah hanya itu kemampuanmu? Sedetik kemudian, Nana menyadari apa yang Cheng Yu katakan. Ada sesuatu yang salah. Rantai jiwa itu melesat keluar, seketika mengikat Nana dan penyihir Shikigami di sampingnya dengan erat. Jangan beri mereka kesempatan untuk bereaksi. Melihat hal itu, Nana berseru, "Oh tidak, ini adalah skill kutukan." Ia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil melepaskan diri. Pada saat ini, Cheng Yu perlahan berjalan ke arah Nana dan bertanya, "Nona Nana, apakah Anda punya kemampuan lain? Jika tidak, Anda kalah." Penonton juga gempar saat ini. Bukankah Cheng Yu baru saja dirugikan? Bagaimana situasinya tiba-tiba berbalik? Kemudian, Cheng Yu berkata dengan dingin, "Jika tebakanku benar, keahlian profesionalmu tidak berguna pada orang yang masih hidup. Jadi para Shikigami, penyihir, dan prajurit di sekitarmu bukanlah manusia hidup, kan?" Mendengar hal itu, mata Nana langsung terbelalak. "Bagaimana kamu tahu ini?" "Jangan tanya kenapa, karena profesiku adalah necromancer." Setelah berkata, nyala api jiwa di tangannya pun terbentuk. Nana yang tadinya terikat rantai jiwa hanya bisa berteriak tak berdaya, "Minggir!" Tetapi sekalipun aku berteriak sampai tenggorokanku serak, itu tidak ada gunanya. Baru pada saat itulah para penonton menyadari bahwa tidak mengherankan jika orang-orang tersebut terlihat kaku. Para prajurit dan penyihir Shikigami itu hanyalah boneka Nana. Sakura, profesinya terlalu jahat. Api hijau yang keluar dari jiwanya menyebabkan butiran-butiran keringat mengalir di wajah Nana, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Saat api jiwa dilepaskan, Nana ditakdirkan untuk kalah. Rasa sakit yang membakar jiwa itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan di depan umum. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke arah Cheng Yu, dan berkata, "Tuan Cheng Yu, alangkah hebatnya jika Anda berasal dari negeri Sakura kami." Pada saat ini, mimbar mengumumkan bahwa tim yang dipimpin oleh Cheng Yu, Dewa Perang, menang, dan tim Cheng Yu tidak tahu tim mana yang akan mereka hadapi selanjutnya. Pada saat yang sama, permainan lainnya juga berakhir. Sang gladiator dari Tanah Suci Shengdo benar-benar kalah, dan pemenangnya adalah Su Sheng dari Xiajing. Tim Su Sheng dari Akademi menang, dan sebagai pemenang, Su Sheng menatap Kapten Shengdo yang terjatuh ke tanah dan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya, ada jurang pemisah yang besar di antara kita." Mendengar ini, para pemain dari Shengdo hanya bisa berbalik dan pergi tanpa bersuara. Ketika anggota tim Su Sheng mengira mereka pasti akan maju ke final, Su Sheng membuka mulutnya untuk bertanya siapa lawan berikutnya. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang masuk ke final adalah Cheng Yu, dia tampak meremehkan, mengatakan bahwa sampah seperti itu bisa masuk ke final dan kemudian berjalan menuju Cheng Yu agar dapat mengalahkan Cheng Yu dengan cepat dan Su Sheng mendapatkan gulungan cahaya. Jadi dia memberi isyarat bahwa dia tidak perlu beristirahat dan dapat terus bertarung. Jika bukan karena gulungan itu, dia akan terlalu malas untuk berpartisipasi dalam permainan yang membosankan seperti itu. Mendengar ini, Cheng Yu hanya menjawab, "Kalau begitu, mari kita lakukan dulu. Mari kita bandingkan lagi." Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan ke lapangan. Penonton di lapangan kemudian berseru, "Mereka semua adalah tim dari Akademi Xiajing. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang paling kuat di Kekaisaran, manakah di antara mereka yang lebih kuat?" Miao Yu bertanya pada Sister Taozi, "Haruskah kami naik dan membantu?" Sister Taozi berkata, "Lupakan saja, jika kita maju, kita hanya akan menghambatnya." Melihat bahwa Cheng Yu adalah satu-satunya orang di sana, anggota tim Su Sheng berkata kepadanya, "Jangan berpura-pura, nak. Kami akan menghajarmu habis-habisan sebentar lagi." Dalam hal ini, Su Sheng bersikap meremehkan, menggunakan jumlah yang lebih banyak untuk menindas kelompok minoritas, dan mengira dia pasti akan mengalahkan Cheng Yu. Jadi dia memberi isyarat kepada rekannya untuk turun dan berkata, "Aku ingin bertarung secara adil dengannya. Kita berada di sekolah yang sama. Tentu saja,
Aku telah mendengar tentang serangan tak tahu malu Cheng Yu karena menuntun orang-orang melewati ruang bawah tanah. Praktik ini hanyalah penghinaan terhadap reputasi perguruan tinggi. Mendengar ini, Cheng Yu hanya meliriknya dengan dingin, jadi Su Sheng mengejeknya dengan lebih tidak bermoral. Itu benar-benar membuatku merasa malu berada di Akademi Xia Jing bersamamu. Cheng Yu menunjuk dahinya dan berkata, "Jika kamu sakit di sini, datang saja dan temui aku untuk mendapatkan poin. Itu bukan urusanmu. Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Jangan menggonggong seperti anjing di sini." Begitu kata-kata ini diucapkan, Su Sheng menjadi marah dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Sister Taozi melirik Ning Yi. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Mendengar ini, Ning Yi tersenyum canggung dan berkata, "Jangan lihat aku, kakak Taozi. Siapa yang tahu dari siapa orang ini mempelajarinya?" Detik berikutnya, Su Sheng langsung mengeluarkan keterampilannya. "Kalau kau punya nyali, gunakan tanganmu untuk menerimanya." Melihat ini, Cheng Yu memanggil seorang prajurit kerangka. Karena Su Sheng termasuk dalam profesi cahaya suci, ia memiliki pengendalian diri dan keengganan alami terhadap pemanggilan mayat hidup. Cahaya suci di dahinya bahkan lebih menyilaukan. Roh-roh mayat hidup yang menjijikkan harus menerima hukuman dari cahaya suci. Begitu dia selesai bicara, cahaya keemasan yang tak berujung meledak dari tubuhnya, dan Cheng Yu sepertinya menyadari sesuatu dan mengaktifkan keterampilan baju zirah kerangka saat cahaya keemasan itu datang. Ternyata kemampuan Su Sheng adalah serangan mental. Dia ingin mempengaruhi pemikiran Cheng Yu di awal dan memberinya pukulan yang mematikan. Untungnya, baju zirah kerangka yang ditingkatkan itu kebal terhadap serangan mental. Tetapi Su Sheng mengira Cheng Yu terpengaruh oleh cahaya keemasan itu. Dia siap untuk menjatuhkan Cheng Yu secara langsung dan berkata dengan nada menghina, "Pergilah ke neraka." Setelah berkata demikian, sebuah pedang emas raksasa yang terbuat dari cahaya suci melesat keluar. Namun saat pedang itu menyentuh perisai rangka besi, pedang cahaya suci itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat kejadian ini, Su Sheng berseru bahwa itu tidak mungkin. Bahkan dengan perubahan pekerjaan kedua, dia tidak dapat dengan bisa menerima pukulan ini. Namun pada saat ini, serangan prajurit kerangka itu datang dalam sekejap. Melihat ini, Su Sheng berteriak, "Minggir!" Para prajurit kerangka itu langsung terkejut dan mundur berulang kali. Cheng Yu menatap mereka dan berkata, "Kemampuan penyihir cahaya suci kalian terlihat cukup menakutkan, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan seorang penyihir kerangka muncul dari udara tipis. Pada saat ini, Su Sheng sudah sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Holy Light Mage jelas merupakan profesi yang secara alami tahan terhadap undead, tetapi mengapa tidak dapat memurnikan undead tersebut? Dia tersenyum dingin dan berkata, "Saya akui bahwa saya meremehkannya." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, petir milik Skeleton Mage menyambarnya. Melihat hal itu, Su Sheng pun buru-buru mengaktifkan perisai cahaya suci untuk menahan serangan itu, namun ia malah terkena serangan itu dan rambutnya pun acak-acakan. "Jika terus begini, aku pasti gagal."